enak glue-nya biar lebih bebas dan tidak ada fake sana juga dari awal. Jadi tidak akan ada gangguan untuk spread-spread. Alright, ini dia pertarungan match point untuk Bigetron. Tapi dari match pertama, saya nggak melihat adanya 2-0. Tapi kali ini, Bigetron punya chance atas Onyx. Nah, tapi ingat lagi nih, hampir beberapa persen pick dari Bigetron itu mirip banget seperti game yang pertama. Apakah sudah dipersiapkan nih tindakan preventifnya seperti waktu match pertama kita, ketika draftnya sama, siapapun yang kalah lebih punya keuntungan. Oke, mari kita menyaksikan. Mampukah Bigetron berhasil memenangkan tanpa ada belas kasih atau Onyx membawa game ini ke game yang ketiga? So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Ya, ini pembuktian nih. Akankah tiket ketiga untuk playoff laris dibeli oleh Bigetron? Atau Onyx setidaknya mengejar dulu nih, menyamakan kedudukan dengan 1 sama? Ya, so far sih nggak ada yang bisa dapetin 2-0 ya untuk dari match yang pertama. Tapi kita juga bakal menyaksikan secara bersama-sama. Meanwhile, Xavero di arah bottom lane benar-benar agak cukup berhati-hati harusnya dia. Dengan kita tahu Eman early game pressure-nya itu udah sangat-sangat kuat tim. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Onyx, dia juga butuh power untuk Kairi bisa punya damage nanti. Tapi seenggaknya di game kali ini gua rasa nggak akan ada metode mirroring yang se-ekstrim game sebelumnya. Iya, betul. Jadi akan ada kontes juga, akan ada fight juga. Banyak sih, harusnya banyak kontes kali ini. Ya contohnya kayak di mid lane. Ini udah kepegang banget kan dari Little Wanderer-nya aja. Onyx kayak menunjukkan oke, saya mau Little Wanderer. Ya, dan bahkan Eman seperti biasa, selama para pasukan dari tim Bigetron selalu membuka badan dan Eman selalu free di depan sana, ini akan membuat keuntungan yang sangat mahal untuk Eman. Emblem Swift untuk attack speed Kairi ya, yang sudah berada di level 4 sekarang. Sementara kalau untuk match up di Gold 10 ini akan berbeda. Assassin versus Mage dan oh jadi Eman. Oh, Eman mau coba mancing Xavero di depan sana dan bahkan Splat! Eman miscalculated. What are you doing, Eman? Miscalculated dan seorang Xavero harus membuat Eman tumbang bahkan di arah bottom lane. Dari seorang Finn mencoba untuk bertahan seorang diri tapi Kairi terlalu sakit dan Retribution di sound point membuat Kairi menjadi tumbang. Tapi nampaknya Keyboy di depan sana mencoba untuk di take down oleh seorang Annabelle dengan adanya Revitalize sekalipun. Keyboy miss! Satu lemparan shot dari Baxia berhasil membuat Keyboy selamat. Apa yang terjadi Eman? Sosok yang kita berpikir kalau seandainya ada misplay untuk Bigetron itu bukan dari Eman. Iya, tapi ternyata Eman juga manusia. Betul. Eman juga manusia, Eman juga bisa miss. Kalkulate dan bakal lihat di depan sana. Satu bos tsunami slam dan bakal one last hit membuat Lutfi tumbang. Ya, dan event jungle kembali terjadi Keyboy. Annabelle? Annabelle taruh depan. David, Ridley, Annabelle, mencoba dimakan dan bakal di sana. Wapok kabut combro. Keyboy yang ter-take down. Kairi gagal untuk mendapatkan seorang Annabelle tapi masih kuat untuk membuat mereka bertahan. Tapi Sans, one man situation dengan terjadi luka. Harusnya luka bakal lebih kuat karena lifesteal-nya terlalu tinggi. Dan Finn bakal coba bantu para pasukan dari tim Onyx di depan sana dan luka berhasil bertahan, tapi nampaknya tidak terlalu lama. Ya ini beda objektif sih. Sebenarnya Luke mau zoning atau dia mau commit kill. Iya, dua ini yang berbeda tanpa ada following up ya. Masih jauh juga gak sih kayak Moreno-nya juga dalam keadaan yang gak bisa terlalu jauh maju ke depan. Jadi kayaknya better emang optionnya merelakan untuk look-nya tumbang tapi terlalu overzone. Dan setidaknya mendapatkan turtle dibandingkan ada turtle-nya di tangan Kairi malah lebih rugi. Ya. Tapi seenggaknya ini intensitas yang berbeda. Mau gak mau. Onyx harus bisa ngerespon nih agresivitas dari Bigetron. Belajar dari game sebelumnya, 3 pick yang sama. Dari Baxia, kalian ada juga Marsha. Temponya akan sama juga. Iya, tapi ngomongin ke arah bottom lane, nampaknya Eman udah mulai sadar kalau miskalkulate tadi tuh niatnya Eman adalah dia mancing Xavero. Biar Finn-nya masuk, jadi first blood di Eman. Tapi kebalik semuanya ya. Semuanya berbalik dan Eman langsung agak lebih aware, agak lebih hati-hati. Selain itu juga dia nggak mau terlalu ngedeal damage sembarangan. Lutfi. Tapi Lutfi di pasang berkecam di ada Kairi. Langsung ada Feder Wrestling menyelesaikan semua dan bahkan luka. Tumbang begitu saja. Paramis dengan Nether Web tidak bisa terlalu lama karena para pasukan dari tim Onyx. Mereka terkena burst yang cukup besar dari seorang Moreno. Dan Flicker dan Lutfi berhasil membuat Moreno tertahan di depan sana. Walaupun Flickernya available, tapi Moreno lebih menahan dan membuat para pasukan dari tim Bigetron kehilangan 2 point kill. Menjawab semuanya. Nah, ada Ram. Siapapun yang diangkat pasti bisa diselamatkan.
Dan itu yang membuat akhirnya Suns menjadi kunci. Oh, Sakit retribution. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx dia tahu Kairi bisa menumbangkan seorang Annabelle. Tertangkap dengan adanya sosok dari seorang Onyx. Kairi berhasil memakan Annabelle, terlambat bermain dan bahkan itu dia finish strike for nothing. Bigetron berbanding terbalik dengan game yang pertama. Ya. Semua berbeda. Itu dia. Keuntungan ketika draftnya sudah muncul kembali dengan metode yang sama. Tapi dengan eksekusi yang berbeda. Onyx lebih siap dengan perlawanannya. Oh, Eman? Wah, Satu lawan dua, Eman. Masih bertahan dan kali ini mereka masih belum menemukan jawaban atas Kairi yang sudah mendapatkan 3 poin kill. Yang gue bingung adalah mereka dengan tank jungle, masih dengan tank jungle. Namun pressure early-nya mereka nggak pegang. Dan Gak pegang ke Hanzo. apa yang mereka lakukan gitu loh. Expect untuk next-nya. Harus tetap di kontes, nggak boleh nggak di kontes. Ya. Ini untuk Kairi juga bakal lebih siap ya. Karena dia akan menuju ke level yang 9. Retribution-nya akan lebih siap. Dan bahkan kalau kita bisa lihat dari Avatar of Guardian berhasil dihindari di belakang sana mereka masih mendapatkan Sun. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx. Ada 2 tim fight yang berbeda. Emang menargetkan seorang Keyboy sedangkan Annabelle dimakan oleh seorang Kairi. 2 target yang berbeda. Udah tidak ada Ferry dari Moreno. Dia tahu udah gak ada Ferry tapi kenapa dia masih maju dan sedangkan dari Keyboy tertinggal bersama dengan seorang Lotpe. Dipancing begitu saja. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka terlalu keras untuk tim fight yang gak ada hentinya. Eman belum memiliki power damage tapi nampaknya Luke benar-benar insist untuk mendapatkan 1 poin kill. Dia penyelamat ya sang badan tadi. Waduh, Masih mau? Waduh, nggak bisa sih kalau dia Ini masih mendorong, mau berbahaya. Ada baiknya turtle dulu. Catch up dulu goldnya, mainkan peran mereka untuk bisa membuat Eman punya power. Ya, Dari Eman- tadi damage-nya nggak masuk soalnya, Be. Eman butuh Sky Pierce di sini untuk bisa menembangkan Lutfi juga karena damage-nya bakal nanggung banget. Dan itu dia Sky Pierce-nya. Oh, Sky Piercer-nya sudah Hit, nyala. ya? Kah belum, tapi kali ini baru kira-kira Eman. Mid-nya dipecahkan begitu saja. Kita bakal melihat tiba-tiba Bigetron dari under. Langsung bounce back. Nah, Dengan ini. satu timing. Ini dia. Tinggal gimana caranya ngebuka ruang dari Bigetron untuk Eman. Karena Eman udah punya Sky Pierce. Udah bakal ready banget. Damage-nya bakal cukup. Dan tinggal siapa yang bakal jadi target nih. Kebetulan karena ada 2 Purify harusnya mempertimbangkan untuk makan frontline. Ya, setuju. Hati-hati juga ya dengan Suns. Netherrealm itu dari tadi loh. Itu menjadi biang masalah dari Tsunami Slam. Dan jangan sampai tiba-tiba nanti semua bisa dibalikin. Ada yang cukup unik. Ketika ada Netherrealm, Moreno tuh on point banget untuk bisa menyelesaikan semua. Ya, dia langsung nutup ya. Iya, dia langsung tutup. Tapi tetap kebuang Source ya. Tapi ketika Moreno udah pakai Ferry, dia malah maju ke depan. Nah itu. Itu agak cukup unik menurut gue. Dia ngebuka badan supaya Lutfi ngejar dia. Benar-benar bahaya. Tapi kalau tadi kayaknya bagus sih, Ji. Momen Ngebait, tadi ya. kan? Momen tadi jadi bait Tapi hitungannya. masalahnya 2 kali kebet gimana? Kayaknya nggak bisa 2 kali. Karena nextnya mungkin dimakan. Iya. Harus ada pertimbangan ya. Oh, targetnya kesan sekarang. Oke, targetnya Annabelle masih terlalu kuat di depan sana. Tapi harus mundur karena Annabelle terlalu jauh. Keyboy menjadi baru untuk Cyclone Knight dan Lutfi. Kali ini zoning out, ada 2 orang. Sedangkan Luke, trigger for defensive akan menjadi sebuah jawaban. Yoji. Avatar of Guardian berhasil membawa Luke ke tempat lain. Itu dia, Tsunami Slam yang ternyata membawa tsunami untuk para pasukan dari Bigetron. Membuat mereka porak-poranda hingga kehilangan Finn, Eman, dan one last man standing. Bigetron Moreno. Ya, dimulai dengan adanya Tsunami Slam tadi. Defensive flicker yang terlihat. Annabelle udah nge-zoning semuanya. Tapi nggak ada yang ke-bait. Source skill-nya tidak terbuka. Gak tembus. Gak tembus sama sekali. Suns gak panik sama sekali. Ya, dan tentu Savero ya. Yang tadi di Tidal Strike juga dia tidak ter-trigger dari Purify-nya. Masih stay strong. Duduk di lini tengahnya. Team fight yang dibuat sendiri sama Bigetron malah membuat Iya. mereka mengalami sebuah kerugian. Tsunami Slam, tapi tsunami-nya buat Bigetron. Itu dia. Digulung 4 orangnya. Dan ini dia. Gak akan pernah bisa gak sih selama Suns masih ada? Itu dia Faramis. Yang padahal kita sering banget ngelihat mungkin Faramisnya Netherrealm-nya nggak nyampe apalagi di sini dengan penggunaan dari Purify. Tapi nyatanya Suns berani untuk mendekat dengan tanker-tanker dari Onyx agar nantinya tidak ada yang ke pick off ketika ada Tsunami Slam. Dan Eman tadi ya tumbang tanpa menggunakan flicker. Masih ditahan. Masih ditahan flickernya. Ya, tapi- Sekontes di Lord ini akan terjadi. Vision dibuka. Dan siap dari Bigetron untuk Masih tabrak. mau? Oke, Avatar of Guardian mau coba dihindari dari itu dia Lutfi di depan sana dan Ram kembali tercipta menuju ke arah belakang. Moreno memfollow yang tembakan Luke tidak ada lagi dan ada yang Tsunami Slam. Dia harus termakan dengan instan. Tapi yang satu hal yang sangat mahal adalah Suns tidak punya Purify. Itu dia informasi yang begitu baik. Delay terhadap Lord ini sangat diperlukan oleh Bigetron hingga
Luke kembali hidup, tapi apakah Bigetron mampu? Oh, kalau misalnya Finn menjadi target utama, mampu sih. Eman terperangkap di depan sana, damage-nya terlalu besar, tapi lihat Kairi! Target menuju ke arah seorang Eman, dan tercancel. Lihat, Oh, dibalikin! dan dibalikin membentur Feather Wrestling dari Moreno terlalu sakit saat. Harus hilang, dan jangan lupakan. Seorang Eman berhasil mendapatkan satu buat Sky Pisar. Menyala, takankah hati Eman, Eman! Dan ini dia, Eman, sang penggendong handal. Berhasil mendapatkan triple kill from Eman. Sky Pisar aktif. Lot terbuka kali ini Bigetron mengambil alih permainan. Anovel memang tumbang, tapi tersisa 2 member saja. Dan hati-hati saat terlihat nampaknya. Terlihat. Oke. Posisinya bukan hanya Sas terlihat. Tapi lihat itu dia Kairi. Di cancel begitu saja. Oh, Tsunami Slam. oh, Ayo dikejar. Moreno. One last and Kairi tershutdown. Dan membuat perpustakaan dari tim Morning mereka kehilangan Lordnya. Ini bencana kecil. Iya. Kairi yang sengaja dipancing Tsunami Slam. Dikomit untuk Pinnacle Ninjanya gak masalah karena Iya. Kairinya dekat. Kalau Gak karena masalah. Anafel apa, Be? Sekecil itu chance-nya, Bencana tapi kecil. masih bisa didapatkan bencana kecil untuk member dari Onyx. Karena udah ada si Halbert dan jangan lupakan Luke seberani itu untuk menggunakan Tsunami Slam karena dia sudah punya fleeting time. Ya tahu, badan asli dari Kairi ada di dekat sana. So, ya kelihatan banget komit itu jadi worth. Apalagi mereka cuma tinggal berdua tadi kan, Sans dan juga Kairi. Sekarang tiba-tiba Oke. angin bertiup ke sang robot merah. Dan harus hati-hati karena Xavier belum ready untuk purify. Takutnya ternyata Luke masih sadar di sini dengan adanya satu Tsunami Slam. Oke, tapi nampaknya Lutfi disambut coba dimakan. Depan itu dia. Oh, Astaga, nggak bisa. Lutfi! Termakan tanpa follow ingat dari seorang Sas. Damage-nya terlalu besar. Fokus ke PS. Gak peduli apapun terjadi buat para masukan dari tim Bigetron. Berhasil mendobrak pasif yang dimiliki dari tim Onyx. No Purify Sans, informasi yang sangat mahal dan jangan lupa fleeting time dari Luke membuat Tsunami Slam akan ready sebentar lagi. Bahkan Avatar of Guardian berhasil dihindari para pasukan dari tim Onyx. Mereka bakal simpan memenangkan Finn. First crack, Netherweb, dan Kairi berhasil kabur dari para pasukan dari tim Bigetron dan ditutup jalan begitu saja. Tidak ada lagi para pasukan dari tim Bigetron yang mampu ke dalam. Karena mereka udah gak punya soft skill, ada baiknya mereka mundur ke arah belakang. Wah, Masih bisa Tsunami defense. Slam berkali-kali. Ini Luke benar-benar sadar kejar. banget. No. Mereka gak punya sword sebenarnya. Tapi dikejar. Spell dari Sans gak ada Netherrealm, gak ada poin untuk mereka mengejar. Iya, Mungkin iya, mereka iya. kan membuka kuburannya sendiri, Ji. Kalau mereka ngejar. Tadi untung aja kita tahu Sas tumbang ya kan untuk 2 kali, setidaknya kali ini Sas Netherrealm-nya dipakai untuk defensif bukan ofensif. Itu dia. Ya dan kayaknya udah mulai sadar juga nih dari Luke. Karena sekarang dia udah punya silence rope lagi. On the way kayaknya ke Athena Shield. Karena semasif itu damage yang bisa diberikan dari Xavier. Goldnya swing, Be. Udah pasti swing ya, 3000 gold. Dan kali ini penguasaan map yang paling penting karena ini dia. Astaga, Lutfi lagi menjadi target utama. Tapi nampaknya di belakang sana langsung ada flicker for defensive dan Anafel menutup jalan para pasukan dari tim Onyx untuk melakukan following up damage. Di depan sana, lihat Avatar Guardian for nothing. Fokus mencegah seorang Keyboy. Final lagi terlalu sakit dan Keyboy gagal diselamatkan oleh Sas. Terperangkap. No way. Double kill dari Eman. Tapi Sans masih punya pasif. Respawn time yang begitu cepat membuat Sans ready lagi. Wah, Dia gila. ada lagi di team fight, tapi Bigetron mereka nggak mau mundur sepertinya. Ya tapi gak ada Netherrealm juga yang buat sekarang, Lim. Iya, karena dan Ram. Dan lihat Luka di depan sana. Mencoba mendapatkan sesuatu, tapi itu dia. Menyelesaikan Kairi. Tidak ada damage dan pas. Pero godlike from Evan. This is Evan. Penggendong handal dari sang robot merah. Memporak-porandakan Onyx dengan 9 poin kill. Oh my god, bahkan Kairi sekalipun gak bisa mendekat ke arah Eman. Wah, ini gak bisa. Gak ada minion habis. Dan sekarang masih menunggu lagi nih di arah mid lane dengan Luka, hanya 2 Mau member. ditabrak. Oh, bakal coba ditabrak oleh para pasukan dari tim Onyx. Ada Di depan Tsunami sana, Slam. langsung ada Tsunami Slam. Itu juga seorang Keyboy. Karena padan, kehilangan Keyboy. Fokus ke arah base-nya. Dapatkan. Ini bencana. Masih bisa di-defense. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan Sander dan Ram-nya langsung coba dibuka. Di-pop-up. Dan berhasil. Onyx masih bertahan. Masih bisa defense kali ini. Sang Raja Langit menolak tumbang. 4.000 gold adalah gold yang tidak terlalu banyak sebetulnya di menit 13. Tapi lihat bounce back-nya mereka. Mereka akan coba ambil temponya. Lot terbuka tanpa Moreno. Wah, tapi Setup. balik lagi. Ini setupnya bakal dipegang sama Onyx duluan. Karena Moreno masih tumbang dan Keyboy. Baik, Dia Time. bakal survive untuk 5 member dari Onyx. Apakah bakal dikontes? Baik time dilakukan. Luffy menjadi target utama. Tapi lihat di depan sana. Langsung ada pasukan dari tim Onyx. Langsung kayak bisa menyala. Luffy gak ada jawaban. Dan bahkan Samero memilih untuk mundur. Bersama dengan seorang Kairi. Dan Keyboy di depan sana. Tidak
Tidak ada jawaban Kyrie Walajar dan Retribution is on point. Tapi percuma kalau mereka wipe out. Mereka harus Keyboy, mundur Keyboy. semua. Keyboy menjadi target utama Moreno. Menentukan Sor Savero dan itu dia. Point kill atas Keyboy. Lord ada. Tapi tentunya perpasukan dari tim Bigetron berhasil bisa menyelesaikan. Dan dia tahu Lordnya bergerak menuju ke arah top lane. Oke, diambil Lordnya. Gue pikir mau di skip tadi. Nggak diambil. Enggak. Mereka akan ambil Lordnya. Mereka unggul jumlah sekarang 4 melawan 3. Tapi jangan salah Lutfi. Udah kembali ke Land of Dawn. Iya, tapi balik lagi Sky Pierce dari Eman. Luke akan coba ditahan, tapi lihat itu dia. Damage-nya terlalu besar dari seorang Kyrie. Berhasil memakan Luke. Luke peran penting di sini. Luke nggak boleh ter-take down lagi. Setuju. Dia punya Tsunami Slam, dia punya Fleeting Time, dia butuh banget untuk survive. Dan balik lagi, semua item yang dimiliki sama Luke itu adalah bentuk dari magic defense, bukan physical. Hati-hati. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Bigetron ini bisa membuat Onyx membalikan seluruh keadaan. Mereka bawa Hanzo, mereka bawa Harith. Ini hero-hero yang memang butuh banget momentum. Iya, ya. Dan bahkan kalau bisa aku bilang kita lihat sini. Eman. What are you... Oh my God, Eman, what are you doing? Eman! Lihat shutdown terjadi di depan sana. Eman, what are you doing? No information, tadi jelas-jelas Moreno melihat ada Lutfi di sana dan memilih untuk mundur. Tapi Eman maju ke depan, 30 detik tanpa Eman, penguasaan map akan dicari oleh Onyx. Langsung ketarik goldnya. Gila, hilang langsung swing goldnya. Emang Mengerikan tuh, Bang. sekali. Oke. Tapi lihat, ketika mereka melihat di mana Moreno berada, Kyrie udah full power kali ini. Kyrie udah terlalu power untuk bisa dimakan dengan cepat, tapi pastikan depannya terlebih dahulu. Dan Eman, Sky Piercer-nya berkurang. Nah itu dia, sebenarnya bukan masalah shutdown mahalnya dari Eman. Sky Piercer ya? Tapi Sky Pierce-nya, stack-nya akan berkurang. Dan kali ini harus ditabung lagi nih untuk efek lethality-nya. Kayaknya udah harus dikurangi nih Vin ngebuka map seperti itu. Di saat terlalu jauh para pasukannya Profesor. Bisa dimakan. Bisa Back up ya, dimakan. back up ya, Iya, balik lagi ya. Jangan jauh minimal. Great Dragon Spear, Be. Hanzo. Ya ini udah pasti bakal masif banget damage yang diberikan. Super speed ketika dia buka Pinnacle. Iya, untuk memberikan tambahan gerakan juga ya untuk chasing. Dan jangan lupakan juga bahwa cooldown reduction yang bakal dicari Lim dari Great Dragon Spear ini. Masalahnya Eman itu adalah salah satu orang yang sangat aware terhadap map. Tapi apakah informasi tadi nggak tersampaikan kepada Eman? Itu dia. Bahaya banget nih. Kyrie ada di... Oke, menuju ke arah Eman. Target utama dapat Kyrie? Kyrie. What? Oke, dua hal yang berbeda kali terjadi tiba-tiba. Moreno mundur ke arah belakang. Sas, apa tahu kalian for defensive, tapi tidak akan ada kenal kendor. Anafel mentargetkan serang Lotfe dan itu dia Tsunami Slam. Harus dilepaskan. Tidak boleh di follow up karena satu Netherlands bisa merubah segalanya. Satu buah Mystics yang gue gak Energinya. menyangka keluar dari Kyrie. Sama dan Eman. Eman dan Kyrie Eman dan Kyrie. menggendong handle dari Oke, masing-masing tapi tim. sekarang dipaksa lagi 5 member dari Bigetron di Oke, depan. tim Flash Sonic. Oke, masih lama untuk minion selanjutnya. Fokus ke arah serang Keyboy. Anabel bangun Sonic out. Menuju ke base camp belakang. Minion udah mulai masuk. Savero Sakar Tumang. Tsunami Slam. Mencoba di molong up. Damage tapi tampaknya gak bisa saat. Kali ini membuat pemasukan dari tim Onyx. Ke arah belakang. Saat ter-take down. Anabel still survive dengan adanya lifesteal yang dimiliki oleh seorang Luka. Oh, Kyrie kejar kan Moreno. Wintercraft. Dan itu dia targetnya Kyrie ditutup. Gak ada damage. Tapi nampaknya Savero seorang diri. Tadi menemani. Udah ke arah belakang. Mencoba menargetkan seorang Luka. Savero! Savero versus everybody. Triple kill from Savero. What a match for today. Savero membalikan kali ini membuka cahaya untuk Onyx. 3 member yang tumbang dari Bigetron membuka potensial Lord. Onyx sekarang bisa set up kembali. Timing yang buruk bagi Bigetron, tapi ini adalah momentum positif bagi Onyx. Mereka akan langsung merge ke area dari Lord. Mereka akan langsung take over Lord kali ini. Tanpa Anafel, 10 detik apakah sanggup untuk Onyx memanfaatkan waktu dan Lord Evolve yang dicari ternyata. Oke, Savero udah membuka zaman force pun ke arah belakang. Eman pun gak berani. Tapi apakah harta Sata dan Sonata? Dan itu dia, satu Lord Evolve yang sangat mahal. Menangkap ke arah Sat, tapi Sat Purify. Informasi yang sangat mahal, Lutfi menjadi target utama. Bakal coba ditargetkan kembali. Fokus menuju ke arah Keyboy, tapi karena masih ada Avatar of Guardian, dia gak terlalu takut. Wah, thanks to Keyboy tadi. Kehadiran Keyboy memukul mundur 3 member dari Bigetron untuk berhenti mengejar. Dan game masih berlanjut. Onyx yang pegang kendali saat ini. Wow, match hari ini terlalu pecah. Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Itu dia, teriakan para sahabat Mobile Legends yang memberikan semangat untuk seluruh player dan sangat-sangat pecah untuk hari ini. Ya, game is on. Lord Evolve di tangan Onyx.
Apa yang akan dilakukan Bigetron? Mereka hanya bisa berharap kepada high ground. Dan tentunya Varsha dari Moreno yang hanya bisa untuk memecahkan Netherrealm dari Suns. Itu udah paling terbaik yang bisa dilakukan. Tapi Luka, kalau memancing kah, jangan lupakan mereka punya Lord di arah top lane. Kalau Lord ini masuk tanpa ada fight, itu akan sangat mahal. Dan lihat Federasi juga seorang Bruno. Langsung ada sebuah avatar dia di following oleh pasukan dari tim Onyx. Tim fight terlalu besar di depan sana dan Anabel tertangkap begitu saja. Kehilangan Anabel dan free untuk seorang Sapero. Base-nya masih terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada damage dari seorang Eman. Tapi nampaknya Lord-nya masih bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Tapi asap papal. Rob Sapero tidak bisa dibendung. Tidak ada jawaban. Dan ini bencana. What the epic comeback. Rabone. Best terbuka bebas dan game 3 Israel. What a epic comeback from Onyx. Satu sama Raja Langit kali ini masih mau mengejar satu asal lagi dan tidak membiarkan Bigetron untuk semudah itu menuju ke babak playoff. Terlalu mahal tiket menuju ke babak playoff. Bigetron masih ditahan untuk mendapatkan